Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipitria Juprita dari kelas 1B Diploma 3 Gizi. Video ini menjelaskan mengenai sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Saya mengucap terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Zedi Mutakin SPD MPD yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses pembuatan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif. Video ini bertujuan yaitu pertama, menjelaskan sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dan relevansi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, menganalisis penyimpangan yang terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir, mengusulkan upaya untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah perjalanan Pancasila. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila dirumuskan untuk mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia seperti keagamaan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Dalam konteks sejarah, Pancasila seringkali dipolitisasi oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaan, terutama selama masa Orde Lama dan Orde Baru. Selanjutnya, saya akan membahas masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Masa Orde Lama pada saat itu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno. Pancasila diartikulasikan sebagai ideologi yang mengedepankan persatuan dan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya terjadi sejumlah tantangan politik yang mempengaruhi implementasi Pancasila. Penekanan terhadap ideologi komunis dan gerakan separatis di beberapa daerah mengakibatkan Pancasila seringkali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Selanjutnya, masa Orde Baru. Masa Orde Baru saat itu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila sangat ketat dan setiap bentuk kritik terhadapnya dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Hal ini menciptakan kondisi di mana nilai-nilai Pancasila tidak selalu diterapkan dengan benar dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menegaskan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya dalam bingkai kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengupayakan pemerataan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, saya akan membahas penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai aspek. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, intoleransi. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, politik identitas. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila, tetapi juga mengancam keberlangsungan negara dan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya memperkuat Pancasila. Untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, beberapa langkah perlu dilakukan, yaitu yang pertama, edukasi Pancasila.
yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila melalui pendidikan formal dan informal, termasuk di sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dialog antar budaya dan agama, mendorong dialog antar budaya dan antar agama untuk membangun toleransi dan pemahaman di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang keempat, promosi keadilan sosial, yaitu meningkatkan upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui program-program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan. Yang kelima, partisipasi masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dan peran Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya di dunia. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia di tengah berbagai ideologi di dunia. Berikut ada 7 poin penting terkait fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, adaptasi dan dinamisme. Yang keenam, identitas nasional. Yang ketujuh, dasar perdebatan ideologis. Selanjutnya, kapitalisme. Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang dapat berfungsi sebagai kritik terhadap kapitalisme yang cenderung mengedepankan keuntungan individu. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme sebagai ideologi yang mengedepankan perubahan dan adaptasi, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menghargai perkembangan dan kemajuan. Yang ketiga, liberalisme. Liberalisme menekankan kebebasan individu yang juga tercermin dalam Pancasila, terutama dalam sila kedua yang menghargai kemanusiaan. Yang keempat, komunisme. Pancasila menolak ideologi komunis yang menghapus kepemilikan pribadi dan mengutamakan kolektivisme. Kesimpulan dari video ini yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menyatukan dan membangun karakter bangsa. Namun, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, agar ideologi ini tetap relevan dan menjadi landasan bagi kemajuan bangsa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.